Mari sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Kau boleh kembali kumpulkan setiap kami di rumah kami masing-masing untuk kami memulai peribadahan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Kau yang boleh mengurapi, Kau yang boleh berikan Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap kami dimanapun kami berada. Biar kami mau bersuka cita, kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terlebih sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang boleh berkati setiap kami untuk kami sungguh-sungguh boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya lewat ibadah online pada pagi hari ini anak-anakmu boleh diberkati Bapak, boleh dikuatkan Bapak melewati hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melakukan pujian kita yang pertama, Kasih-Mu tiada berhenti. Haleluya, kami bersyukur Tuhan Kau boleh memimpin hidup kami sampai hari ini. Semua arah kebaikan Tuhan, mari kita memuji Dia. Katakan kasih-Mu tiada berhenti. Kasih-Mu tiada berhenti, hati-Mu tak tersembunyi. Betapa baiknya Engkau.
pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kembali dengan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Yesus Kau termanis di hidup kami Bapa. Kami kembali menerima berkat firman-Mu Tuhan. Supaya boleh urapi setiap kami Bapa. Bagi hamba-Mu yang kami menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau termanis di hidupku. Yesus Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah lemah. Yesus Kau termanis. Yesus Kau termanis di hidupku. Yesus Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah tergantung. Mari katakan haleluya. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, tetap dalam hidupku. Kau segalanya bagi. Mari angkat pujian kita. Kau termanis Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Yesus Kau termanis di hidup. Amin. Haleluya Tuhan. Yesus Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah Kau ada di hidup kami Tuhan. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, tetap dalam hidupku. Kau selalu saudara lagi dengan hatimu. Kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, tetap dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagi. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar kiranya Tuhan pujian penyembahan kami yang kami nyanyikan di rumah kami masing-masing itu boleh layak, boleh menyenangkan hati Tuhan saja Bapak. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya sebentar kembali Tuhan kami mau sambut firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan firman. Biar apa yang diperkatakan itu berasal daripada Tuhan. Boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kami juga Tuhan mau siapkan hati kami. Apapun benih yang ditabur boleh tertanam dalam hati kami. Boleh menguatkan setiap kehidupan kami. Dan semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kami siap menyambut firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita kembali masih beribadah online di rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah online, nggak mengurangi semangat kita untuk kita bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan, dan juga untuk menikmati berkat-berkat firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang pelipat gandaan yang terambil dari Kisah Ayub 42 ayat yang ke-10. Mari kita mau sama-sama baca firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kita semua tahu kisah tentang Ayub, di mana Ayub mengalami penderitaan yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Hartanya habis, anaknya habis, tapi kita ngerti. Dari kisah Ayub ini kita tahu bahwa di akhir hidup Ayub, Tuhan pulihkan keadaan Ayub secara luar biasa, dan Tuhan mengganti 2 kali lipat apa yang hilang dalam kehidupan Ayub. Dengan kata lain, Ayub mengalami pelipat gandaan berkat yang dari Tuhan. Ayub mengalami berkat yang spesial. Ayub mengalami kasih karunia Tuhan, dan kita tahu berkat yang spesial yang dari Tuhan itu bukan didapat karena Ayub bekerja keras, bukan didapat karena Ayub berusaha semaksimal mungkin, tapi 100% itu adalah kerja Tuhan. 100% semata-mata karena belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan Ayub. Bapak Ibu, minggu lalu Bapak Gembala udah khotbah tentang kasih karunia. Keren banget Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa kita juga rindu kasih karunia itu boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Jemaat tahun kebebasan gitu. Pagi ini kita belajar dari kisah Ayub saat pandemi corona. Saat-saat seperti sekarang ini, di mana banyak orang yang stres, di mana banyak orang yang butuh pelipat gandaan berkat dari Tuhan. Dan biarlah kita belajar gitu. Kalau di dalam pemerintahan itu kan diadakan PSBB gitu ya Bapak Ibu, baik di Jakarta, di DKI Jakarta, di Banten, ataupun juga di daerah-daerah yang lain diadakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, karena adanya pandemi corona. Jangan kita juga membuat pembatasan dengan Tuhan, dibatasi waktu kita, karena kita stres, karena kita sibuk bekerja, sehingga waktu dengan Tuhan kita batasi. Dibatasin lagi mungkin peribadahan kita, nggak bisa sibuk, atau mungkin juga dibatasin persembahan kita, dibatasin perpuluhan kita, kurang gitu ya, karena gajinya kurang, merasa kurang. Tapi biarlah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya slogan PSBB Bapak Ibu, yang berbeda tentunya dengan PSBB yang dari pemerintahan. Slogan PSBB itu menurut saya, menurut versi saya gitu ya Bapak Ibu, itu adalah persekutuan saya bertambah banyak dengan Tuhan. Kemudian apalagi? Peribadahan saya bertambah banyak juga dengan Tuhan. Kemudian apalagi? Pembacaan firman Tuhan saya bertambah banyak juga setiap harinya. Kemudian apalagi? Pelayanan saya bertambah banyak, bertambah baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga mungkin persembahan saya, kerinduan saya bertambah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Perpuluhan saya otomatis, saya juga rindu bertambah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalau perpuluhan saya banyak, otomatis gaji saya besar, bonus saya besar, berkat saya besar gitu ya Bapak Ibu. Jadi biarlah slogan PSBB ini itu berlaku di dalam kehidupan kita setiap hari, supaya apa? Kita mengalami pelipat gandaan yang dari Tuhan gitu. Saat pandemi corona ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa hidup kita itu seperti dibatasi. Ya, mau ibadah di gereja nggak boleh, mau ke kantor dibatasi, mau keluar rumah dibatasi, mau jalan-jalan apalagi nggak bisa gitu kan. Gaji juga dipotong, banyak banget yang dipotong, 50%, 60%, 80%. Sehingga apa? Untuk memberi pekerjaan Tuhan boro-boro, udah terbatas, udah nggak bisa, nggak cukup gitu, terbatas. Tapi biarlah saat pandemi corona seperti ini,
Kita yang mungkin mengalami kelemahan yang luar biasa setiap hari karena hanya dibatasi dengan tembok di rumah terus gitu. Tapi biarlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Coba kita sama-sama lihat Bapak Ibu. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tuhan bilang sama Paulus, di dalam kelemahanmu lah kuasamu sempurna. Atau dengan kata lain, di dalam keterbatasanku lah kuasamu sempurna. Jadi kita yang lemah, kita yang hidup dibatasi di rumah aja karena corona, nggak membuat kuasa Tuhan itu nggak bekerja sempurna. Karena di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai yang 10, coba kita sama-sama lihat Bapak Ibu. 2 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan firman Tuhan demikian. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kasih karunia atau berkat yang spesial yang dari Tuhan itu nggak dibatasi Bapak Ibu oleh kelemahan kita, nggak dibatasi oleh keterbatasan kita. Karena di dalam keterbatasan kita Tuhan akan memuliakan kehidupan kita. Seperti Ayub, kita akan mengalami pelipat gandaan di dalam Tuhan kalau kita ikut persyaratan yang dari Tuhan. Pagi ini kita sama-sama belajar dari kisah Ayub supaya kehidupan kita itu mengalami pelipat gandaan berkat dari Tuhan di saat hidup kita dibatasi, di saat hidup kita terbatas hanya tinggal di rumah. Kita belajar siapa diri kita di era COVID-19 ini. Yang pertama Bapak Ibu, apakah kita orang yang hidup di zona ketakutan? Di era COVID-19 ini banyak orang yang takut gitu ya. Yang takutnya itu berlebih-lebihan gitu. Seperti misal di awal COVID-19. Wow, banyak yang stok masker. Banyak yang stok sembako. Wah, nimbun berjibun gitu ya. Sampai kalau ke supermarket sampai bertroli-troli gitu. Terus apa lagi? Ke rumah sakit takut gitu ya. Oh, jangan berobat ke rumah sakit. Takut ketularan COVID-19. Dan sekarang takut gajinya dipotong Bapak Ibu. Wah, gajinya dipotong banyak, dirumahkan, di PHK, kerja dari rumah. Rasa takut itu wajar nggak Bapak Ibu? Wajar banget. Manusiawi nggak Bapak Ibu semua? Manusiawi banget. Tapi kalau kita terus-menerus hidup di dalam ketakutan yang berlebihan, maka imun di dalam tubuh kita itu akan drop. Dan kita akan gampang banget sakit. Nggak cuma sakit fisik Bapak Ibu, tapi kita juga akan sakit rohani kita. Kenapa? Karena kita akan terkena imbas, mulai meragukan Tuhan, mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kok begini? Bapak Ibu, pasti kita rindu pandemi corona ini cepat berlalu, supaya nggak terus-menerus kita dibatasi dan kita hidup di dalam ketakutan. Ya, supaya kita nggak hidup di dalam ketakutan, mari kita baca sama-sama di dalam firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu, ini bicara tentang iman, pengharapan, dan juga kasih. Kasih itu bicara tentang Allah. Kasih itu bicara tentang karakter Allah. Dan kasih itu dikatakan adalah yang terbesar dibandingkan dengan iman dan pengharapan. Kasih itu dikatakan yang terbesar dibandingkan dengan iman dan pengharapan. Matius 20 ayat 26 sampai 27. Mari kita lihat Bapak Ibu. Matius
Matius 20 ayat 26 sampai yang ke-27, firman Tuhan katakan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kasih itu adalah basicnya. Kasih itu adalah dasarnya. Tapi kenapa kok ditulisnya itu di terakhir? Iman, pengharapan, baru kasih. Ditulis di terakhir, tapi dibilang yang terbesar. Ditulis di terakhir, tapi dibilang yang terbesar, Bapak Ibu. Kan aneh gitu ya Bapak Ibu. Harusnya kalau yang terbesar itu ditulisnya yang pertama, kasih, iman, dan pengharapan. Tapi ini ditulisnya terakhir, Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu sadari bahwa kasih itu adalah basic. Kasih itu adalah dasar. Kasih itu artinya adalah memberi. Kasih itu bukan meminta. Kalau dalam bahasa Jawa, kasih itu memberi, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa melakukan hal yang basic, kalau kita tidak bisa melakukan hal yang mendasar, memberi, nggak mungkin Bapak Ibu kita bisa mencapai puncak kemuliaan. Nggak mungkin kita bisa mengalami pelipat gandaan dari Tuhan. Apa yang mau dilipat gandakan? Orang kita nggak memberi. Apa yang mau dilipat gandakan dari Tuhan? Orang kita nggak berbuat apa-apa. Ibarat rumah Bapak Ibu, kalau dasarnya, pondasinya itu nggak kuat, pondasinya itu nggak kokoh, gimana mau sampai ke atas? Belum sampai ke atas, baru sampai di tengah, udah roboh Bapak Ibu. Ya, demikian dalam kehidupan kita. Gimana kita mau sampai puncak kemuliaan kalau dasarnya, kalau basicnya kita belum lakukan? Kalau dasarnya, kalau basicnya itu kita abaikan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, lakukan dulu basicnya, lakukan dulu dasarnya, kasih atau beri. Berikan hidupmu kepada Tuhan seutuhnya, nggak cuma setengah-setengah. Maka hidupmu akan terus dibawa Tuhan naik. Hidupmu akan terus diangkat Tuhan naik sampai puncak kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, kasih atau berikan ketakutanmu kepada Tuhan melewati apa? Melewati doa. Melewati apa? Melewati pembacaan firman Tuhan. Melewati apa? Melewati persekutuanmu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kepada kamu, berikan kepada kita pelipat gandaan kekuatan yang sangat-sangat luar biasa yang kita butuhkan seperti di saat-saat yang sulit seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kita tahu Tuhan akan angkat kita lebih tinggi lagi dari masalah kehidupan kita. Kita akan dipindahkan Tuhan ke zona yang lebih tinggi lagi. Bukan cuma tenggelam dan mati di dalam zona ketakutan. Jadi ingat Bapak Ibu, Tuhan gak memberi kepada kita roh ketakutan. Tapi Tuhan memberi kepada kita roh kekuatan. Pikiran yang jernih buat kita. Hikmat bagi kita. Sehingga kita bisa mengatasi ketakutan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita boleh keluar sebagai umat yang lebih dari pemenang. Bapak Ibu, kita ingat bahwa 2 minggu sebelum corona, pertengahan bulan Maret gitu ya kalau nggak salah, itu saya khotbah di ibadah minggu pagi itu bicara tentang berbagi. Kemudian 1 minggu sebelum saya khotbah itu pendeta Ketut itu juga bicara tentang memberi. Bapak Gembala dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain itu udah sering banget Bapak Ibu khotbah di tempat ini yang memberkati kita, invest untuk kerajaan surga. Pasti ada maksud Tuhan Bapak Ibu untuk kita semua, jemaat Gebis tahun kebebasan. Saya merenungkan bahwa Tuhan itu mengasihi jemaat tahun kebebasan di tempat ini. Kita udah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum corona untuk kita bisa memberi, untuk kita bisa berbagi, memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan setelah kita diberi hidup,
kita berikan hidup kita kepada Tuhan, maka saya jamin, saya pastikan pelipat gandaan yang dari Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pelipat kali gandaan, pelipat gandaan kekuatan, pelipat gandaan kesehatan, pelipat gandaan berkat di dalam kehidupan kita. Itu akan diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat corona seperti saat ini, saatnya kita action Bapak Ibu. Saatnya kita praktekkan firman. Bagikan buat orang-orang yang di luar sana. Masih banyak orang-orang yang hidup ketakutan karena pandemi corona ini. Saatnya kita action. Saatnya kita bertindak jadi berkat. Yang kuat menolong yang lemah. Saatnya kita praktek firman Tuhan Bapak Ibu. Firman bukan untuk diri kita sendiri, tapi firman itu harus kita bagikan buat orang-orang yang membutuhkan. Banyak orang di luar Tuhan, bahkan mungkin anak-anak Tuhan itu juga hidupnya ketakutan gitu saat corona seperti sekarang ini gitu ya. Mari kita praktekkan firman yang udah kita dengar. Ya, mari kita praktekkan dan biar hidup kita boleh menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Atau juga buat anak-anak Tuhan yang membutuhkan. Saya teringat Bapak Ibu, teman saya itu waktu awal corona itu suaminya kena PHK. Terus suaminya kena PHK otomatis wah kayak kiamat Bapak Ibu. Dunianya kayak seakan-akan runtuh gitu ya. Mau makan apa? Mau gimana bayar listrik? Mau gimana bayar sekolah? Mau gimana dapur ngebul. Waduh, udah kayak dunia runtuh. Terus setiap hari telepon saya. Dia bilang, "Fani, saya nangis nih, saya berebes mili nih." Bapak Ibu ngerti nggak berebes mili? Berebes mili bahasa Jawa itu nangis gitu ya. Terus setiap hari Bapak Ibu, dari awal corona sampai pertengahan 1 bulan mungkin. Terus ya saya cuman siapin kuping Bapak Ibu. Mau dengerin, mau nolong, nggak mampu. Duit saya juga terbatas. Saya hanya bisa berikan doa. Saya hanya bisa berikan kuping saya untuk dengar curhatan dia gitu ya. Dan akhirnya saya cuman bilang begini. Boleh kita itu stres. Boleh kita itu hidup di dalam ketakutan. Tapi corona ini nggak tahu loh sampai kapan berhentinya. Kalau sampai Mei, puji Tuhan, itu doa kita, corona selesai. Tapi kalau sampai 1 tahun, amit-amit, atau sampai akhir tahun, apa kamu mau nangis terus? Setiap hari kamu mau berebes mili terus? Apa mau seperti itu? Saya katakan demikian Bapak Ibu. Dan dia bilang, ya tapi bagaimana? Ya tapi bagaimana? Nggak ada ya tapi bagaimana? Saya bilang gitu, berdoa dong sama Tuhan. Minta hikmat dong sama Tuhan. Apa kita mau drop imun kita? Akhirnya kita mati, bukan karena corona gitu ya, amit-amit, tapi mati di dalam ketakutan. Akhirnya Bapak Ibu, teman saya cuma bilang gini, "Gua mesti gimana ya?" katanya gitu. Saya bilang, "Open PO lah, kamu kan pinter masak." Saya tiap-tiap itu dikasih masakannya enak-enak banget. Saya bilang gitu, "Bukalah PO, siapa tahu ibu-ibu di komplek itu mau membeli makanan." Karena di komplek saya, waduh, tiap hari Bapak Ibu, open PO-nya tuh banyak banget, pada kreatif banget. Terus saya bilang, "Oh ya gitu ya Fani," katanya gitu. "Coba aja," saya bilang gitu. "Saya nggak bisa nolong, nggak punya duit. Saya cuma bisa kasih masukan, saya cuma bisa kasih doa, saya cuma bisa kasih kuping, telinga untuk mendengar gitu ya." Terus akhirnya dia open PO Bapak Ibu. Singkat cerita, dia bilang tiap hari, "Fani puji Tuhan, 500.000 masuk. Fani puji Tuhan, 800.000 masuk. Fani puji Tuhan, 1,2. Dan kalau di total dalam 2 minggu itu 10 juta masuk." Saya bilang puji Tuhan. Saya ikut senang gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ikut sukacita meskipun gak bisa nolong duit gitu. Tapi saya ikut senang gitu ya, karena ada orang yang ditolong Tuhan gitu ya. Makanya Bapak Ibu, kalau 1000 pintu itu ditutup, Tuhan masih bisa buka 1 pintu untuk menolong kita. Jadi jangan kita takut gitu ya. Jangan kita itu meragukan kuasa Tuhan. Mungkin kayaknya tuh waduh gelap banget, kayaknya tuh
nggak ada jalan keluar gitu. Tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, dan kuasanya itu nggak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu belajar untuk menjadi berkat, belajar untuk action, belajar untuk praktek firman saat ini. Banyak orang yang butuh Tuhan, ya. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita pelajari, kalau yang pertama tadi apa kita ada di zona ketakutan. Yang kedua, siapa kita Bapak Ibu di era COVID-19 ini? Apakah kita orang yang ada di zona belajar? Tuhan mau kita pindah tempat Bapak Ibu. Tuhan mau kita naik kelas Bapak Ibu. Nggak terus menerus ada di zona ketakutan. Tapi naiklah, pindah kelas gitu ya, ke zona yang belajar. Orang yang ada di zona belajar adalah orang yang mulai bisa menerima kenyataan. Orang yang di zona ini belajar untuk menerima kenyataan bahwa pandemi corona ini bukan kita doang yang mengalami, tapi semua orang, bahkan seluruh dunia gitu ya, dikatakan heboh dengan corona, dengan virus corona. Jadi jangan mengasihani diri terus menerus, jangan mewek terus menerus, bersmili terus menerus, nangis terus menerus. Nggak ada solusi Bapak Ibu, ya. Seolah-olah kita doang nih yang besar banget gitu masalahnya, seolah-olah kita doang nih yang kehimpit. Enggak Bapak Ibu, banyak orang, hampir semua orang gitu ya. Dan kita belajar di zona ini, kita belajar menerima kenyataan, sehingga apa? Kita nggak gampang marah, kita nggak gampang bersungut-sungut kepada Tuhan. Kok Tuhan jahat banget sih gue di PHK? Kok Tuhan jahat banget sih gue sepi banget bisnisnya? Kok Tuhan jahat banget sih gue nggak bisa makan? Gimana gajinya berkurang gitu? Atau aduh Tuhan jahat banget sih, planning gue berantakan nih, mau jalan-jalan luar negeri, mau menikah dan lain-lain. Jadi di zona belajar ini pahami, jangan kita cuma mau yang enak dari Tuhan. Giliran yang susah, giliran yang gak enak, kita enggak Tuhan, enggak, jauhkan dari saya. Tapi biarlah kita belajar, enak atau enggak enak, kita boleh terima apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Pahami, seperti lagu pujian, waktu Tuhan, waktu yang terbaik ya. Walau kadang mungkin kita nggak bisa mengerti waktunya Tuhan, tapi pahami, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, pahami bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan ingat, Tuhan itu nggak pernah gagal, ya. Dia nggak menciptakan produk yang gagal, Bapak Ibu. Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan gak pernah gagal untuk melipat gandakan apa yang kita beri untuk Tuhan. Pahami Bapak Ibu, pahami lebih dulu. Kalau kita mau multiplikasi, pelipat gandaan, mari belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Supaya apa? Ibarat petani yang menabur. Kita tabur benih, kita akan tuai, panen hasil yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, camkan dalam pikiran kita nggak pernah rugi kalau kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita ada di zona belajar, zona ketakutan, zona belajar, kita juga rindu dipindahkan Tuhan. Naik kelas lagi Bapak Ibu, masuk ke zona pertumbuhan. Ya, saat pandemi corona di saat ini kita harus menjadi orang-orang yang ada di zona pertumbuhan. Saatnya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau mungkin kemarin-kemarin kita menjadi Kristen yang bonsai, kalau mungkin kemarin-kemarin kita menjadi Kristen yang bantet, yang gak bertumbuh karena mungkin sibuk kerja, karena mungkin aduh waktunya hari Minggu juga mesti kerja nih, terbatas gitu ya, karena bos ngejar-ngejar harus kerja. Sekarang waktu kita banyak. Sekarang waktu kita itu limpah-limpah Bapak Ibu di rumah gitu ya. Mau alasan apa lagi? Gak ada alasan lagi Bapak Ibu.
Ya, kalau dulu mungkin kita ke gereja mesti didorong-dorong, diingetin, ayo datang dong doa, ayo datang dong ibadah. Sekarang nggak ada alasan lagi Bapak Ibu, ibadah udah online. Ya, mau alasan apa lagi kalau kita nggak bertumbuh di dalam Tuhan? Ingat Bapak Ibu, kalau kita cuek dengan Tuhan, nanti kalau dicuekin Tuhan kita juga berabe gitu ya, kita juga berabe gitu. Ingat Bapak Ibu, kalau corona ini kelar, kalau corona ini selesai, kalau corona ini cepat berlalu, ingat masalah hidup kita itu juga masih ada. Masalah hidup kita itu nggak pernah berhenti Bapak Ibu, tetap ada. Dan ingat, berhentinya di mana? Di kuburan. Berhentinya di mana? Di peti mati. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan cuma hari Minggu aja kita menjadi orang-orang yang rohani. Jangan kalau hari Minggu aja, wah kita kayaknya memuji Tuhannya hebat banget gitu ya. Tapi hari lain kita rohana. Hari lain kita hidup di dalam kedagingan. Saat ini belum terlambat. Ya meskipun mungkin udah terlambat gitu ya Bapak Ibu. Mestinya dulu-dulu kita udah invest gitu ya. Udah invest untuk kerajaan surga sehingga sekarang ini kita menuai kekuatan yang dari Tuhan. Tapi kalau toh terlambat, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Minta kepada Tuhan restorasi kehidupan kita. Jadikan ibadah itu sebagai gaya hidup keseharian kita. Jadikan ibadah itu sebagai sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau hari Minggu masih didorong-dorong, sekarang saatnya kita berdoa. Sekarang saatnya kita perbanyak doa kita di rumah. Sekarang saatnya kita perbanyak waktu persekutuan kita dengan Tuhan. Waktu membaca Alkitab dilipat gandakan sehingga apa? Pelipat gandaan kekuatan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, jadikan ibadah itu sebagai gaya hidup. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam kekristenan kita. Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita bekerja, kalau kita bisnis, kalau kita di rumah tangga, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak, ataupun mungkin kalau kita sekolah, kalau kita memberi, dimanapun Tuhan tempatkan kita, lakukan seperti kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kalau sedang beribadah, pastikan yang terbaik gitu Bapak Ibu. Nggak mungkin kita pakai pakaian rumah gitu ya, enggak, pasti yang terbaik. Jadi saat kita bekerja, saat kita ada di rumah tangga sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, waktu sekolah, mari lakukan seperti kita sedang beribadah yang terbaik seperti untuk Tuhan. Maka saya percaya bahwa pelipat gandaan dari Tuhan itu akan Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sangat-sangat butuh kekuatan yang dari Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu, kalau kita nggak di dalam Tuhan, habis kita akan jatuh gitu ya, kita akan sakit, kita akan mengalami hal-hal yang mungkin aduh Tuhan berat banget gitu. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan lalui ini semua. Saya alami sendiri Bapak Ibu, waktu awal-awal corona, waduh saya takut luar biasa gitu ya. Aduh gila Tuhan, saya bilang gitu. Kaki saya ini biasanya beroda Bapak Ibu, pergi terus tiap-tiap hari dari rumah gitu ya. Sekarang ibaratnya mati kutu, mati gaya gitu Bapak Ibu. Nggak bisa kemana-mana, di rumah terus. Mau ke rumah sakit kerja obat, aduh dokternya sibuk ngurusin pasien corona. Terus masuk ke rumah sakit aksesnya susah juga gitu ya. Jadi saya nggak bisa kerja obat gitu. Aduh saya cuma bilang ya ampun Tuhan ini bagaimana gitu ya. Nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa kerja obat. Terus ada lagi yang saya pikirin Bapak Ibu. Aduh saya ini nggak bisa masak gitu ya. Saya ini nggak bisa masak. Gimana nanti makannya gitu ya. Aduh tiap-tiap hari di rumah mau masak apa gitu. Kayaknya bosen banget
banget gitu. Terus terbayang tuh makanan-makanan yang saya suka, yang biasa saya beli setiap minggu itu melayang-layang. Aduh Tuhan, tega banget sih. Saya cuman bilang gitu Bapak Ibu. Aduh, kayaknya bosen banget Tuhan. Saya cuman bisa masak ini. Ntar saya kalau sampai lama banget coronanya mau bagaimana gitu kan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu ajaib Bapak Ibu. Tuhan itu luar biasa gitu, dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna gitu ya. Pemeliharaan Tuhan itu gak pernah terlambat gitu Bapak Ibu. Saat corona itu saya yang tadinya hidup takut gitu ya, ntar makan apa gitu ya, itu setiap hari Bapak Ibu gak ada hari bolong saya dikirimin makanan. Setiap hari saya sampai bingung. Ada dari tetangga, ada dari teman, ada dari saudara gitu ya. Setiap hari, dan makanannya enak-enak banget Bapak Ibu. Durian montong, wah gila keren banget. Saya dikasih 2 kali Bapak Ibu. Terus dikasih empek-empek, dikasih snack-snack, dikasih itu tumpeng mini komplit itu isinya gitu. Dan saya yakin kalau saya yang masak nggak bakalan jadi Bapak Ibu, nggak bakalan jadi itu masakan yang enak-enak gitu ya. Dan setiap hari itu ada aja yang kirim, bahkan sampai di paket JNE dari temen dari Bekasi. Wih gila, saya bilang ngapain dipaketin, saya bilang gitu. Terus bahkan juga Bapak Ibu, ada dari saudara saya juga kirim 4 kali dus yang besar-besar, isinya adalah makanan. Nah, dikira saya takut kelaparan Bapak Ibu di BSD gitu ya. Itu setiap hari ada. Dan saya bercanda, Tuhan nggak belanja ini saya 1 bulan gitu ya. Karena makanannya tuh banyak banget Bapak Ibu gitu, banyak banget berlimpah-limpah. Jadi apa yang saya takutkan itu saya sampai stres, itu nggak terjadi Bapak Ibu, nggak terjadi di dalam kehidupan saya gitu ya. Terus apalagi Bapak Ibu, terus saya bilang Tuhan kalau nggak kerja terus gimana, saya ini bayar KPR juga gitu, kalau corona seperti ini bagaimana gitu ya, nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa kerja. Paket Tuhan itu komplit Bapak Ibu, paket Tuhan itu komplit. Nggak cuma diberi setengah tapi dikasih full plus bonusnya gitu ya. Kalau kita minta sama Tuhan, KPR saya lunas Bapak Ibu, puji Tuhan. Dikasih, dibayarin sampai bulan depan. Saya sampai saya bilang gitu. Jadi Bapak Ibu, saya minta ampun sama Tuhan, gila Tuhan, saya bilang gitu. Saya yang pertama-pertamanya hidup di dalam ketakutan gitu ya. Takut gak bisa masak, takut gak bisa kerja. Ternyata pemeliharaan Tuhan itu sempurna gitu ya. Memang saya duit gak banyak gitu kan, duit gak berlebih-lebihan. Mau nolong orang juga belum bisa kalau duit. Tapi makanan saya berlimpah ruah. Saya percaya ini karena Tuhan. Saya percaya ini karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya gitu ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga akan memelihara kehidupan Bapak Ibu semua. Ya, sidang jemaat tahun kebebasan. Pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Saya juga belum sempurna. Saya juga masih banyak kekurangan. Saya juga masih banyak belajar terus-menerus setiap hari gitu ya, untuk saya belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, karena saya tahu kalau saya nggak memberi, apa yang mau dilipat gandakan? Kalau saya nggak nabur benih, apa yang mau saya tuai? Di dalam menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini, saya butuh berkat Tuhan yang lain. Dan saya lakukan bagian saya, Tuhan lakukan bagian dia. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi saya bilang, aduh Tuhan, saya itu kalau bagi makanan itu hanya untuk paling tukang sapu, paling satpam, paling untuk orang-orang yang kalau di jalan saya pengen ngasih makanan ya saya kasih gitu ya. Tapi kita ngerti gitu bahwa saya itu terima bonusnya, saya bagi makanan, saya terima makanan lebih-lebih lagi dari apa yang saya berikan untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu, kita
memerlukan banyak berkat dari Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh berkat-berkat yang lain dari Tuhan. Jadi kita butuh juga kesehatan yang dari Tuhan. Kita rindu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau sama-sama baca di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Saya akan baca sekali lagi firman Tuhan ini Bapak Ibu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42 ayat yang ke-10. Pelipat gandaan di dalam Tuhan, pelipat gandaan dari Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, seperti tadi saya bilang di awal khotbah, slogan PSBB, biar itu terapkan dalam kehidupan kita. Persekutuan saya bertambah banyak, peribadahan saya bertambah banyak, pemberian saya bertambah banyak, perpuluhan saya bertambah banyak, pelayanan saya bertambah banyak. Maka saya pastikan, saya jamin bahwa iman dan pengharapan kita itu nggak akan pernah sia-sia. Itu akan digenapi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar firman yang sederhana ini Bapak Ibu itu boleh memberkati setiap kita. Kita boleh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita boleh menabur untuk Tuhan. Kita boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan nantikan pelipat gandaan yang dari Tuhan buat kita semua. Puji nama Tuhan, biar firman ini boleh memberkati Bapak Ibu sidang jemaat tahun kebebasan. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama angkat pujian kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi angkat pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi angkat pujian ini. Terima kasih Bapak. Kalau Engkau izinkan Tuhan sesuatu terjadi, itu semua untuk kebaikan kami Tuhan terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
benar Tuhan, kami percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami imani Bapa, Kau selalu menolong setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat tahun kebebasan yang mungkin saat ini sedang di dalam permasalahan. Kami percaya Tuhan sanggup buka jalan di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Biarlah firman-Mu yang sederhana ini Tuhan, itu boleh memberkati setiap kami anak-anak-Mu jemaat tahun kebebasan Tuhan. Mari Bapa, biarlah kami gak cuma dengar Tuhan, tapi kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, karena kami tahu Tuhan ketika kami menabur, kami gak pernah sia-sia, kami akan tuai. Pelipat gandaan yang dari Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya percaya di akhir ibadah kita ini Anda telah diberkati sejak awal puji-pujian, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan hati saudara. Ingat, tanpa terasa kita sudah 1 bulan lebih belum ketemu. Sabar, dalam waktu singkat, tidak terasa kita akan segera bisa berkumpul kembali. Ingat saudara, tetap patuhi protokol pemerintah. Kita menjadi contoh buat banyak orang untuk tetap menjaga jarak, cuci tangan, dan Anda tidak keluar jika tidak perlu sekali. Biarlah orang-orang diberkati dengan ketaatan kita kepada pemerintah. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan segera masuk di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita akan naikkan itu bersama dengan lambat, dengan penuh hikmat, sebagai berikut. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari yang penuh dengan berkat ini. Kembali kami telah menikmati curahan kasih dan kuasa-Mu melewati ibadah kami pada hari ini. Puji-pujian, terlebih firman, telah menguatkan dan menyegarkan kembali manusia batiniah kami. Kami bersyukur untuk progres dan kemajuan yang begitu luar biasa di bumi Indonesia. Kami boleh melihat kemajuan di dalam penanganan COVID. Tuhan telah memberikan otoritas-Mu, hikmat-Mu melewati pemerintahan Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran bersama Wapres Bapak Maruf Amin. Kami boleh terus menikmati kekuatan Tuhan dan melihat cara kerja Tuhan, dan kami tetap mengimani dan mengaminkan bahwa dalam waktu singkat hari-hari ini COVID akan segera musnah dari bumi Indonesia. Tuhan Yesus, kuatkan kami para gereja dan orang-orang percaya, hamba-hamba-Mu. Kami tetap satu di dalam doa. Kami tidak akan kendor di dalam semangat iman kami, karena kamilah yang menentukan kemenangan melewati peperangan dalam COVID ini. Karena itu beri kepada semua kami, termasuk jemaat tahun kebebasan, semangat untuk selalu mendekat kepada Tuhan, membangun ketaatan yang lebih sungguh, sehingga kami boleh menjadi orang-orang benar. Dan saat kami berdoa, mujizat-Mu terjadi bagi bumi Indonesia. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang telah ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan pakai lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tetap menguatkan kami, dan dalam waktu singkat kami akan segera kembali berkumpul, berkomunitas, beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kedangkan kedua tangan saudara, diimani, diaminkan. Saudara akan diberkati, dan jadikan hidupmu berkat dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani terlebih berkat rohani yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan selama-lamanya. Haleluya Bapa, glory Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan Yesus Kristus kami berdoa saat ini. Amin. Tetap semangat saudara, tetap jadi berkat dimanapun saudara berada. Sampai ketemu di minggu mendatang dalam ibadah kita bersama. Shalom.